Selamat pagi. Sudah siap belajarnya? Ya, kalau gitu silahkan ketua kelas dipimpin dulu doa ya. Silahkan Ahmad. Iya, doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum mulai kita cek dulu ya. Silahkan dilihat kanan kirinya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Ada? Masuk semua. Kayaknya ada yang hilang. Ah iya, Aryan sakit ya. Ya, Ibu absen dulu. Aryan sakit. Yang lainnya sehat ya? Alhamdulillah. Kita mulai ya. Kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya. Silakan kalian boleh berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, boleh kalian duduk lagi ya. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga dengan begitu kalian bisa lebih semangat belajarnya ya. Lebih nasionalis, lebih mencintai tanah air. Dan Ibu harap juga kalian senantiasa menerapkan sikap jujur dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Ya, insya Allah kalau sudah seperti itu nanti kalian kelak akan menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Sudah siap belajar hari ini? Ya. Kalau sudah siap, silakan kalian boleh keluarkan dulu catatannya, alat tulisnya, kalkulatornya, ya sok disiapkan dulu. Supaya kalau nanti dibutuhkan ya tidak susah-susah nyari-nyarinya lagi kemana-mana. Ya silakan disiapkan dulu. Oke, sudah dikeluarkan alat tulisnya? Sudah? Sudah. Kalau sudah, coba Ibu mau bertanya ke kalian ya. Semalam sudah belajar kira-kira? Sudah, benar, udah belajar. Enggak belajar katanya. Tapi kayaknya ada beberapa yang belajar. Coba Ibu mau tanya nih ke kalian, ada yang masih ingat gak sih pertemuan sebelumnya kita itu mempelajari materi tentang apa? Oh iya, Tatu masih ingat. Belajar apa Tatu minggu kemarin? Oke, betul ya. Jadi jawabannya Tatu betul. Minggu sebelumnya itu kita mempelajari materi rekonsiliasi bank. Nah, dengan mempelajari materi rekonsiliasi bank, kita bisa tahu ya apa sih faktor yang menyebabkan perbedaan catatan saldo kas menurut perusahaan dengan menurut bank. Ya, alhamdulillah masih ada yang ingat pelajaran minggu lalu. Ya, yang lainnya lain kali kalau mau belajar dibuka-buka dulu ya, dipelajari dulu. Oke, sebelum kita memulai ke materi hari ini ya, ke materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu ingin bertanya dulu ke kalian. Siapa di antara kalian yang punya handphone? Saya. Semuanya punya handphone ya. Punya. Coba Ibu mau tanya, kalian dapat handphone itu dari mana? Ada beli sendiri. Ada yang dikasih mama. Betul. Kenapa? Oh, hadiah ulang tahun kalau Tatu katanya ya macam-macam ya. Ada yang dikasih, ada yang beli sendiri, ada yang jangan kalau nyolong ya Arif ya. Mohon maaf, itu tidak boleh. Oke. Nah, kira-kira mama kalian ya, kalau Tatu nih tadi katanya hadiah, berarti dari orang tuanya. Nah, orang tuanya itu dapat handphone itu dari mana kira-kira? Dari konter. Ya, terus ada yang apa lagi? Oh, COD yang lagi ngeprem sekarang ya, tukar tambah gitu kan. Apalagi coba? Oh, dari Shopee katanya. Macem-macem ya, tapi apapun kalian cara memperolehnya, yang paling penting ya, handphone kalian itu termasuk ke dalam salah satu jenis aset. Apa itu aset? Harta. Ya betul, harta.
Jadi aset itu adalah harta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harta itu adalah setiap barang yang kita miliki, ya, dan yang kita gunakan. Betul tidak? Betul. Nah, kenapa sih Ibu harus bertanya ke kalian? Kalian punya handphone apa tidak? Ya, karena salah satu materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang aset tetap, yaitu kalau kalian baca di sini ya, ada jenis, kemudian karakteristik, kemudian ada perolehan aset tetap. Kalau perolehan berarti kita akan belajar dari mana sih kita memperoleh aset, atau dari mana kita bisa memperoleh harta, dan apakah semua barang yang kalian miliki termasuk ke dalam golongan aset. Itu ya. Nah, Ibu jelaskan dulu sedikit. Oke. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Jadi setelah kalian mempelajari materi aset ya, diharapkan jangan sampai sudah belajar, hari ini belajar, besok lupa lagi. Tidak seperti itu ya nak ya. Jadi diharapkan hari ini belajar, nanti bisa kalian terapkan. Karena tujuan pembelajarannya yang pertama adalah kalian nanti harus bisa menjelaskan pengertian aset tetap. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa menganalisis karakteristik aset tetap. Kemudian yang ketiganya, ya, kalian harus bisa mengkategorikan jenis-jenis aset tetap. Dan yang keempat, menghitung harga perolehan. Dan terakhir, nah kalau tugas accounting kan gak jauh-jauh dari menghitung dan mencatat ya. Ini inti dari pembelajaran kita. Oke, silakan disimak. Nih, Bu putarkan dulu videonya. Bukti kenaikan yang minimal adalah bukti. Kemudian kita juga sudah mempunyai hasil. Ya, kira-kira apa maksud dari video yang Ibu putar? Sudah ada yang mau sebutkan? Oke, Amel, kenapa Mel? Dia tadi menampilkan tentang penggelapan aset oleh oknum. Penggelapan aset oleh oknum. Oke, boleh silakan kalian duduk dulu per kelompok, dibentuk dulu kelompoknya, silakan. Ya, nanti Ibu jelaskan lagi teknisnya. Membuat sebuah mind mapping. Tahu mind mapping? Tahu ya. Jadi mind mapping itu nanti isinya adalah dari mulai pengertian, kemudian ada jenis-jenis, kemudian ada karakteristik aset tetap. Biar nggak ini dari kelompoknya Sarah dan Sari. Ya, silakan dipresentasikan. Yang ini adalah termasuk dari pengertian aset tetap, buku dengan jenis-jenisnya dan karakteristiknya. Ini adalah jenis-jenis dari aset tetap, yaitu dibagi menjadi dua. Aset tetap tidak berwujud, yaitu aset yang tidak memiliki bentuk. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Ibu. Oke, Sarah, mau bertanya apa, Sarah? Berdasarkan hasil presentasi yang telah dicapai kelompok, saya ingin bertanya apa saja contoh aset berwujud dan tidak berwujud. Oke, pertanyaannya contoh dari aset berwujud dan tidak berwujud katanya. Jadi tadi kan jenis-jenis aset tetap itu ada dua, ada yang berwujud dan tidak berwujud.
pertanyaannya Sarah. Ya, apa aja sih contoh dari aset berwujud sama tidak berwujud? Ada yang mau jawab, nah? Silakan yang mau jawab. Contohnya, oke, boleh. Apa, nah? Silakan. Kodok jatuh. Oke, sudah kedengaran tidak Sarah suaranya ya? Ya, jadi contoh dari aset berwujud intinya kalau aset berwujud itu kan bisa terlihat ya, bisa terlihat. Berarti dia ada wujudnya. Ya, tadi dijelaskan, oh ada tanah, ada bangunan katanya ya. Sedangkan yang tidak berwujud dia itu tidak terlihat, tidak nampak, tapi dia adalah sumber kekayaan juga untuk perusahaan. Ya, ada lagi tidak yang mau ditanyakan? Cukup. Oke, kalau cukup, Ibu sudah share di grup WA ya. Di situ ada soal ya harus kalian kerjakan. Coba silakan dibuka dulu. Ada linknya ya. Ibu sudah kirimkan linknya, dibuka. Nah, kemudian langsung coba kerjakan. Jadi di situ ada soal ya yang Ibu siapkan ya. Silakan dikerjakan. Apa ada yang pertanyaan dulu? Ada yang belum kebuka linknya? Sudah siap semua ya? Sudah kebuka. Oke. Waktunya tidak lama-lama karena di situ ada waktu ya. Jadi soalnya itu berbentuk Google Form. Silakan kalian isi dulu identitasnya. Nah, setelah itu mulai dikerjakan soalnya. Ya, Ibu bisa langsung melihat nih skor kalian di sini ya. Sudah selesai semua isinya? Oke, sudah ya. Kalau Ibu lihat dari sini sih sepertinya udah selesai semua nih mengerjakannya. Ya, tapi sebelum Ibu tutup, Ibu tanya dulu ke kalian, adakah dari kalian yang bersedia menyimpulkan ya apa yang kita pelajari hari ini? Coba siapa yang mau menyimpulkan? Ayo, Pendi mau? Amel. Oh, Amel sama Pendi. Oke, boleh gantian. Pendi dulu, Amel dulu. Amel dulu. Oh, Amel dulu katanya. Silakan Amel, apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini adalah bahwa setiap perusahaan memiliki kata yang berpolitik dalam memperoleh cara. Dan saudara dapat disebut sebagai anggota jika memiliki karakteristik tetap yang artinya tidak berkelanjutan yang perusahaan disebut sebagai aset tetap. Ya, betul. Ya, kasih tepuk tangan dulu dong buat Amel. Kayaknya dan Ibu berharap ya kalian terus mempertahankan semangat kalian. Kenapa? Karena besok kita akan bertemu lagi ya. Masih di mata pelajaran akuntansi keuangan. Tadi materi poin keberapa yang belum? Keempat dan kelima. Nah, kalau besok kita hitung-menghitung. Jadi jangan lupa kalkulatornya dibawa. Ya, jadi besok kita akan belajar mengenai cara menghitung perolehan aset tetap dan mencatat perolehan aset tetap. Jadi tetap semangat ya. Semangat. Jaga kesehatan yang terutama, oke? Oke, baiklah. Sebelum kita tutup, ketua kelas Ahmad boleh dibantu dipimpin lagi teman-temannya untuk berdoa. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.